Halo Peanut Lovers, kali ini kita akan membahas Mercedes-Benz W203 yang sudah tuner dengan Clement Power Supercharge. Di Indonesia sepertinya baru ini yang ada. Selebihnya nanti akan ada rekan kita yang menggait Peanut Lovers mengenai detail mobil keren ini langsung dari ownernya. Gila sih itu mobil larinya, bisa ngimbangin lah C320. Tapi saya dengar di C240 itu belum ada yang masang, tapi teman saya sudah berhasil masang. Nah itu saya rasa perlu diacungin jempol ya untuk W203 Indonesia gitu. Go ahead guys. Halo Peanut Lovers. Aduh, gue Bang V nih. Kali ini gue dapet tugas untuk coba review mobilnya si biru. Ini udah banyak yang review, cuman kita akan coba detailing review mobil ini. Gue akan coba telepon ownernya ya. Mudah-mudahan sih bisa hari ini, beliau bisa. Oke? Halo. Assalamualaikum Om Rut. Ya, Om Rut. Apa kabar Bang Wi? Baik, ini Om Rut mau izin nih. Om Rut ada di garasi nggak hari ini? Ada. Oh iya, mau izin kami mau coba ngeliat-liat mobil si biru ini Om Rut, boleh kan? Oke, silakan. Oke siap, thank you Om Rut. Yuk, tunggu ya. Ya siap Om Rut. Mantap bro, dikasih mau yang punya kita hari ini. Yuk kita jus yuk. Bentar lagi Peanut Lovers, kita nyampe di Rudy Private Garage. Nah, ntar kita bisa tanya-tanya tuh sama Om Rut, langsung sama Om Rut. Ya, namanya Om Rudy. Beliau ini pembalap, terus juga salah satu senior member di W203 Group Indonesia. Dan katanya, dan yang gua pahamin juga, ini satu-satunya Clement Supercharge yang ada di 203. Makanya ini kan keren banget ya nggak? Nah, udah nyampe nih kita nih. Nah, ntar dulu, ada nggak ya? Mudah-mudahan sih ada. Nanti bisa dilihat ya, Clement itu apa? Ada di bawah sini. Lo bisa lihat nanti Clement itu apa. Jadi channel-channel itu rata-rata kan ada AMG, wah kebetulan. Ada Brabus, ada Carlson, nah ini Clement. Nah, kita lihat ini mobilnya. Waduh, ada orang. Gimana nih? Kasih nggak ya? Wah, itu tuh yang biru mobilnya. Jo, lihat Jo, mobilnya biru Jo. Dibuka Jo. Sibuk Om Rut? Apa? Iya, sibuk. Ya. Mantap. Ini Om Rudy yang tadi saya ceritain, ya nggak? Nah, Masuk. izin Om Rut ya. Yuk. Om Wawan, izin. Apa kabar? Baik. Iya. Sip. Yo, Peanut Lovers. Kita udah sama Om Rudy Rusbinardi. Beliau ini salah satu member W203 yang nyampe sekarang masih aktif di klub kita tercinta ini. Gue sempet ngomongin di waktu perjalanan sini tentang si biru. Namun itu nanti dulu Om Rut ya. Kami pengen tanya dulu nih tentang W203 sama Om Rut nih. Nah ini kan kita udah hampir 1 dekade Om W203 ini. Menurut Om kita harus gimana lagi nih Om? Saya ikut gabung 203 itu nggak dari awal, dari angkatan kedua. Saya udah ikut di 203 itu sudah hampir 6 tahun ya. 6 tahun lebih lah. Dan saya masih hanya mengikuti 203.
Saya nggak punya versi lain. Walaupun saya ada 209, saya ada CLS, saya ada 212, ada 204. Tuh, lihat. Tapi saya cuma mencoba untuk berdedikasi sama 203. Mata luar biasa. Walaupun ya boleh, semua orang juga boleh punya network di klub yang lain, tapi varian lain, tapi saya lebih lebih fokus lah ke satu member, sehingga member yang kalau mobil yang lain ya buat dipakai aja, tapi tidak di klub. Iya. Ini for your information, Om Rudi ini salah satu orang, beliau yang punya mobil 203 tercepat. Jadi ini ada dua sebenarnya mobilnya beliau nih, ya Om ya? Ya. Yang nanti kita yang ulas nih yang biru ini, sama ada satu lagi sebenarnya, cuman udah di ini Om ya? Udah dipinjam. Dipinjam ya. Om, gini Om, salah satu tujuan kita nih pengurus W202 Indonesia bikin channel TV ini kan pengen ngasih informasi Om. Informasi, edukasi juga ke teman-teman, ya bukannya kita usah menggurui, cuman berbagi pengalaman lah, sharing. Gimana sih Om, buat teman-teman nih yang pengen modifikasi mobilnya, atau pengen mau gimana dia cinta otomotif, dia, apalagi dia khususnya 203 gitu kan, ya kasih apa ya, tips-tipsnya apa gimana gitu kita. Gimana Om? Ya, jadi gini, saya berawal waktu di 203 itu touring itu hanya merah pertama, warnanya silver, hitam, udah nggak ada warna lain. Oh iya. Ya, hanya dua warna. Standar ya. Dua warna. Saya berpikir kita jadi bosen ya. Dengan dandanan yang sama, warna yang sama, terus powernya yang sama. Sehingga aku pikir ini nggak bisa gitu loh. Kalau kita suatu klub, kita kan harus berinisiatif di klub. Out of the box. Sehingga kita punya plus point dari mobil itu. Nah, itu awal pikiran saya. Ya, karena saya pikir saya tidak menggunakan mobil itu sehari-hari. Saya ingin update outfit sama infitnya. Bikin upgrade dari yang bentuk semula. Saya ingin meningkatkan pertama performa. Yang kedua penampilan. Yang ketiga kenyamanan. Karena Mercy itu nggak boleh terlepas dari kenyamanan. Terus yang kedua, performanya kurang bagus dibanding dengan Jerman yang lain. Nah, itu yang kita increase. Terus yang ketiga, colornya. Waduh, colornya cuma biru hitam, silver itu menurut saya membosankan. Berarti punya saya keren dong, merah. Nah, keren, merah. Ya, salah satu yang ada inovasinya, jangan. Nah, terus saya berpikir lagi waktu itu, apa yang harus saya rubah? Saya mulai dengan short blocknya. Jadi pistonnya itu, yang dudukan pistonnya saya ganti. Dari yang kan ini aslinya 240. Saya buang, saya copot, saya pasang yang 320. 320 tapi saya stroker lagi. 320 saya stroke. Di stroker ya, di bore up. Stangnya dipanjangin, diameternya digedein. Dari 320 yang kalau diameter pistonnya itu mungkin sekitar, kalau mobil normal kita ngomong oversize 50 lah gitu. Jadi dari 320 yang 97 kalau nggak salah diameternya itu kita upgrade lagi. Tambahin 50 plus lagi. 50 0,5 ya, 0,5 mili sehingga diameter piston lebih gede. Itu problem pertama yang harus kita selesaikan, gimana bisa sehingga performa mobil mesin. Ya, karena itu kan jantungnya, untuk dia tenaganya kan di situ. Powernya dia. Powernya di situ. Nah, terus kedua, kebetulan saya dapat supercharge dari Clement yang biasa dipakai untuk DTM. Oh iya. Ya, dan itu memang 320 khusus untuk 3.500 cc 3.500 ke atas, 3.500 and up. Nah, itu yang saya canggok di Clement itu. Nah, tapi problemnya setelah terpasang timbul. Karena itu mesin kan udah kita potong tuh. Mesin kan kita potong semua atasnya sehingga untuk bisa dudukin Clement kita potong. Di tengah jalan tuh ada kendala juga. Ini stand alone-nya pakai apa? Karena kalau kita pakai stand alone standar, nggak hidup nih mobil. Clement-nya nggak bisa ngebaca, nggak ngedung, nggak comfortable. Boleh diajak ke situ? Ayo, Bang P, kita sekarang lihat mobil. Sip. Di jeroannya bro, udah dibuka. Jadi ini adalah yang diganti tuh ini.
part ini yang diganti. Ini supercharge nih. Supercharge. Ini yang 2,7 liter. 2,7 liter ya, 2,7 liter. Ini memang sebetulnya peruntukannya untuk yang 3.500 ke atas. 3.000 berarti di kita itu 320 ya Mas. 320 E320. Nah, ini sebenarnya kompatibelnya sama E320. E32 ya. 32 ya. Karena dia punya lebih lebar. Nah, ini kan kita waktu itu gambling. Begitu kita mau masang ini, banyak part yang di atas pendukungnya ini kan dipotong, dibuang nih. Ya, dibuang. Ini digergaji semua di sini-sini nih. Digergaji, dibuang-buang semua. Karena sebenarnya kan di sini ada penjualan apa-apa gitu kan. Buangan udara. Iya. Nah, kalau ini kita gambling, kalau emang ini nggak bisa hidup, ya udah buang mesin gitu loh. Buang mesin. Buang mesin ya, karena nggak bisa kan. Iya. Nah, tapi ya kita coba semaksimal mungkin supaya ini bisa hidup gitu loh. Nah, ini gandengannya dari mesin ini. Kita waktu itu dapat IQ aslinya Clement. Pasangannya ini. Tapi nggak kompatibel sama ini. Nggak masuk. Nggak kebaca. Nah, makanya itu yang agak lama di situ. Sehingga kita bikin IQ aslinya itu kita tidak buang, tapi kita gimana caranya ini supaya hidup gitu. Jadi fungsi-fungsi lampu semua meter-meter itu masih jalan normal. Jadi ini dalamnya tuh normal Om ya? Normal, jalan normal. Cuma gimana caranya ngidupin Clement ini di merge sama ECU-nya dia. Sama ECU-nya aslinya dia. Berarti itu kan ECU-nya udah tambahan lagi. ECU-nya masih standar. Standarnya ini. Standar dia. Cuma kita rubah ECU-nya sama ditambahin sama di setting ulang. Makanya lama ininya. Ya, ditambahin sama piggyback. Nah, piggybacknya 2 untuk engine, 1 untuk gearbox. Berarti atas bawah ya? Ya, jadi ngatur ya itu secara tekniknya elektriknya kurang jelas gue, cuma intinya tuh dari 2 piggyback itu untuk nyambungin AC ECU asli dengan mesin ini gitu, untuk supaya bisa operated gitu. Om, sorry, gue tanya. Ini radiator? Bukan, ini pendinginan. Oh, pendinginan. Oh, jadi, ini radiator. ini radiator aslinya. Ini pendinginan supercharge ini. Oh, dia dipisah Om ya? Jadi supercharge ini punya pendinginan sendiri. Ini punya pendinginan sendiri. Dia punya water cool sendiri. Ya. Radiator agak bisa gampangnya lah. Nah, radiator untuk supercharge. Jadi dia sendiri nih ya? Sendiri, independen. Bro, nggak bisa digabungin radiatornya kalau kayak gitu. Nggak bisa. Ini Jadi sendiri, ini buat ini mesin lah. Ini mesin. Standarnya. Terus ini untuk oil cooler untuk supercharge-nya. Nah, masuk dari sini, keluarnya di sini nih. Ini buangannya ya. Rotasinya di sini masuk. Di sini keluar masuk ke ini ke mana ke water cool. Nah, baru dipompa lagi masuk ke sini. Karena diangkat lagi sama dia. Iya, dipompa. Karena masuknya dia harus 0,8 bar. Itu kan presisi Om ya? Presisi. Kalau enggak ya malah itu. Nggak bisa. Gagal. Karena ini kalau nggak bisa dipakai, ini sudah terlanjur dipotong-potong ya dibuang mesin ini. Nggak bisa lagi dipakai. Karena ini nggak bisa dilas ini. Kejam bro, kejam. Nggak bisa dilas. Nah, terus ini ada sirkulasi oil, di sini ada sirkulasi oil karena intercooler itu perlu oil yang oli 10 kalau nggak salah ya. C-nya 10. Berarti dia oilnya sendiri. Independen. Beda sama oli mesin. Independen, jadi dia masuk dari sini, masuk ke save tank. Begitu dia ini save tanknya sini. Beda mobil standar kan? Ya, begitu dia panas, dia ngebuang olinya ke sini. Sudah penuh, begitu dia kurang, dia balik lagi olinya. Nah, di rotate aja gitu. Iya, supaya keluar masuk aja. Keluar masuk. Dibantu juga ya. Aduh, pembuangan, Om? Pembuangan ya kita udah, karena ini sudah pistonnya sudah kita stroker. Jadi mesin bawahnya ini kita ganti dari yang 2400 tuh diameter 2600 cc awalnya. Nah, ini kita ganti yang punya short blocknya. Jadi mesin bawahnya kita ganti punyanya yang 32. Nah, jadi waktu itu short blocknya itu jadi yang tempat piston itu kita copot. Ini mesin kita lepas, kita masukin yang 320, tapi kita stroker, porting, polish. Ini dalamannya ini udah bukan C240. Bukan. Udah 320. Punya C-class juga. C-class juga. Ya,
Iya. 320. Oh iya, Om Rudi ini punya 320 juga deh. Yang Warnanya abu-abu ya. Abu-abu. Jadi memang Om Rudi ini kalau yang saya tahu ya, beliau ini memang sukanya yang power gede. Dia punya 320 dulu, punya C32. Kalau nanti boleh juga dikupas, ini mobilnya kayaknya standar, cuman isinya tuh juga udah luar biasa ya, Weh. Ya. Udah di power up semua sama beliau ini. Gitu. Jadi ini pertama short blocknya ini kita ganti yang sisinya lebih besar, terus kita stroke, kita stroker. Di porting polish juga. Ya, habis itu terakhir kita porting polish, kita ganti header juga. Headernya kan kanan kiri ini dua-duanya header diganti, exhaustnya juga diganti. Pembuangannya diganti juga. Diganti, Ya? ganti free flow ini. Jadi udah intake dari intake langsung tuh. Dari header langsung ke belakang. Langsung ke belakang. Nah, free flow. Ngeri. Nah, setelah engine ini jadi, mobil nggak boleh engine aja jadi. Kita harus berpikir safety. Nah, dengan powernya kita bertambah, pasti sistem Tunggu. brake-nya C240 itu cc-nya itu 2600. ya kan? Ternyata sama Om Rudi ini udah diganti 3200. Ditambah lagi ini. Ini kira-kira berapa Om jadi Om? Ininya deh. Terakhir waktu itu di Dino 380. 380 bro. 380 on wheel ya. Kan cuma 170 bro. Ya, 2 kali lipat lah. 2 kali lipat. Ya, 2 kali Aduh, lipat. ngeri bener nih mobilnya. Kejam ini mobil ini pasti. Ya, makanya itu mesin udah jadi. Terus bukan selesai. Pertama kita ganti adalah brake. Brake. Nah, ini bisa dilihat dari sini brake-nya. Brake-nya udah pakai AMG yang 6 pot ini. Nah, ini AMG 6 pot depan. Ya, itu AMG 6 pot. Ini diameternya juga lebar banget ini, diameter cakramnya. Sama ini aslinya lihat nih, segini. Nah, aslinya segini. Nah, ini aslinya hampir segede pelek nih. Menuhin deh. Iya, disc brake-nya. Nah, dipakai harian masih bisa Om? Bisa, memang ini. Itu dia. Ini memang dibuat bukan buat balap, buat harian. Harian. Nah, Nah, jadi rata-rata kan kalau orang modifikasi mobil, ketika buat balap aja. Ya kan Kalau Rudi enggak, ternyata- modifikasi itu kan enggak ada peruntukannya. Iya. Ya, jadi kita gini, kita modifikasi itu mau buat apa dulu? Kita mau buat balap, mau di-upgrade lah, upgrade powernya, atau mau dipakai harian tapi lebih kenceng lagi. Nah, Iya. itu kan konsepnya beda udah. Nah, kalau buat balap malah lebih gampang. Kan nggak perlu ada lampu, nggak perlu ada petunjuk. Iya. Nanti kalau speedometernya ganti aja yang independennya sendiri-sendiri. Yang buat khusus balap Iya, aja. jadi yang lain itu nggak perlu dipasang. nggak perlu dipasang, itu lebih gampang. Iya, makanya itulah yang bikin lama ini. Iya, bikin Mobil lama. ini. Tahun ini. Iya, karena Om Budi menciptakan mobil ini untuk harian juga bisa, Ini disebut untuk balap juga. Street Fighter. Street Fighter bro. Ternyata si Biru itu punya julukan Street Fighter bro dari Om Budi. Bukan buat balap, tapi buat jalan raya. Emang dikondisikan untuk jalan raya. Untuk jalan raya. Ya, tapi performanya di-upgrade. Benar. Ya, performanya di-upgrade. Jadi memang yang harus kita pahami itu ya, kalau ketika lo udah meng-upgrade mesin lo, unsur safety jangan lupa ya Om. Ya, pastilah. Jangan lupa. Kita bisa kenceng, nggak bisa ngerem percuma. Iya. Ini Om, kelemahan yang kalau saya ini ya, saya pernah pakai C320 ya. Itu remnya Om. Ya, Saya pasti. masih pakai yang kayak punya C240 apa Ya, ya? karena standar. Standar ya. Iya. Itu emang harus diganti Harus diganti. Karena dia power besar. Iya. Pengeremannya kalau masih standar ya nggak dapet ya. Iya, kan sekarang gini, kalau kita nggak ngomong, kan ini bisa dihitung nih, berapa output power ini, terus berapa rem kita pakai kan bisa dikalkulasi. Iya. Nah, kita harus pakai berapa remnya, ukuran berapa. Ini ada yang seperti mobil putih itu. Itu 2000 cc malah. 2000 cc. Remnya lebih gede dari ini. Karena powernya lebih. Karena powernya 600 HP. 600 Nah, HP. gitu. Jadi ya kita kalau kita bawa mobil itu kan bukan buat kenceng aja. Iya. Tapi kapan kita bisa ngerem Iya. dan rem itu fungsi dengan benar sesuai dengan powernya. Iya. Sekarang lihat ke sini nih. Boleh. Nah, ini sudah ganti semua nih. semua udah Red bisa track nih, Om? red track semua red track. Terus joknya ini saya ganti yang karena kebetulan punyanya yang biru bekas balap, nggak gue pakai, gue BKW masukin ke ya. sini ya. Ini yang buat balap ya. Ada nama gue juga di situ. Oh iya namanya. Tuh bro. Nggak bisa mention ntar gua pakai ini. Nah, terus
Ini knalpot yang apa disc brake belakangnya juga kita ganti udah Ini yang 6 pot itu? Yang 4 ini. 4 pot. Depan 6, belakang 4. Ya. Iya. Kan depan lebih ini ya buat Lebih nahan. harus lebih besar. Besar. Nah, terus ini gue niru kayak punya BMW. BMW. E36. Oh iya. BMW E36 tapi tidak persis BMW 36. Karena ini saya bikin ada 2 sirip. Ini custom Om ya? Custom. Ini 2 sirip. Sirip depan, atas dan sirip belakang. Ini mirip kayak punya BMW E36 tapi bukan nggak sama persis. Iya. Ya kita custom untuk supaya downforce-nya dapat gitu. Bumper? Bumper ini bumper punya AMG. AMG. Nah, semua depan belakang samping semua full AMG. Ini juga Spoiler atas ya? terus ada pendinginan juga. Itu yang buat ke... Itu pendinginan buat roda sebetulnya. Oh di atas deh. Nah, jadi dari situ nanti ada pipa masuk di dalam plafon, masuk ke sini untuk pendinginan. Buat roda ya? Untuk roda, pipa kecil. Bener-bener matang ini bro, kalau kayak Ya. gini. Jadi bukan pajangan, ini juga spoiler additional spoiler untuk top down-nya. Ini untuk downforce-nya. Iya, bener. Jadi kalau di Eropa sana bro, kalau di TM ya kayak gini lah dipakai. Ya Om ya? Buat Mercedes TM itu ya? Cuma kalau di TM biasanya mereka butuh ban yang lebih lebar kan, sehingga dia digendutin. Nah kayak yang ini nih, digendutin kayak gini nih. Ini di TM version. Nah ini sebetulnya juga bisa digendutin gini, cuma saya masih mempertahankan estetika yang aslinya aja. Iya, jadi orang udah wah itu cuma hanya di aksesoris di bodi Aksesoris doang. di bodi doang, Cuman gitu. begitu diajakin, nah boleh lah. Nggak kenceng-kenceng amat sih gitu. Nah terus ini exhaust systemnya itu dari depan, dari header itu kan tiga ketemu 2 ya, 1 2 1 kita pakai silencer 1 baru keluar 2 lagi. Di situnya. 2. Itu knalpotnya apa no? Apa sih namanya? Eisenmeyer. Eisenmeyer. Ya. Iya. Ini full set dari depan. Jadi dari pala index itu Dari header. Dari header. Dari header. Dari Eisenmeyer semua, ya. Semua ya. Eisenmeyer. Iya. Itu berarti dia ngaruh ya? Ngaruh banget. Oh ya, nggak. Jadi kita ngerubah engine itu pasti harus ikutin sama ya kalau kita mau dari awal ya engine, porting polish untuk naikin, terus exhaust sistemnya untuk part engine. Benar. Terus part lain ya body braking system, sama final gear ini kita ganti. Sininya ya. Final gearnya kan ada roda di roda pinion anion di tengah itu kita naikin dikit. Sip. Jadi dulu perbandingan 4:1 kita ganti sekarang 4.37 apa berapa gitu. Jadi rasionya jadi lebih kasar dia. Makanya bawahnya dapat. Atas bu berat dapat? Enggak. Di bawah? Karena sesuai mesinnya. Oh iya. Benar. Tapi bawahnya ketolong banget. Jadi kalau dulu misalnya punya Bang V 0 sampai 100 itu butuh waktu 10 menit gitu. Detik. 10 detik misalnya. Ini mungkin reduce jadi 6 gitu. Iya. Karena di start awal itu Iya. Benar. Terus sama ini terus menurut ini kan banyak teman-teman mungkin ya dia kalau bicara modifikasi untuk power ini kan kayaknya ya kalau bicara ini agak ribet juga ya. Ini artinya kan banyak Om juga riset dan saya yakin. Oh iya, butuh juga waktu, butuh kesabaran, ya pastilah butuh biaya. Iya. Nah kalau buat harian, kalau saya sarankan ya main di exterior outfit ya, main di outfit. Terus engine kalau mau di-upgrade ya mungkin porting polish. Terus exhaust sistemnya diperbaiki. Ya, Nah satu lagi katalisator. Nah itu banyak orang nggak ngerti katalisator itu umur sudah 10 tahun mobil masih dipakai. Harusnya diganti. Diganti mahal. Terus gimana? Dibuang. Nggak usah pakai Nggak perlu katalisator. Bau ntar bensin. Enggak juga. Enggak juga. Karena gini, mobil ini dibuat di Jerman, di mana dia punya standarisasi untuk karbon. Itu sangat Eurokarbon. ya, sangat detail, maksudnya sangat nggak boleh lebih dari sekian gitu. Nah, sedangkan di Indonesia kan belum ada pembatasan. Kita masih beruntung. Jadi kalau kita beli katalisator itu lebih mahal loh. Katalisator itu mahal banget. Mahal ya? Mahal. Kalau baru mahal. Dan kalau sudah belum tentu bagus ya? Belum, ya kalau copotan sudah dipakai sama aja. Sama aja. Nah, Betul juga. Betul. kalau saya pikir
toh kita belum ada aturan, uji ya. emisi, dan Yang gimana? kalau sudah lebih 10 tahun dia jadi buntu, Pak. Jadi iya, udah iya. malah menjadi berat ke mesin. Malah jadi, wah pantesan mobil berat. Jadi berat. Itu keren gara-gara. Katalisator lu copot aja akan ada bedanya udah. Kita gua coba lah. Nah, katalisator dibuang, diganti downpipe, agak turun lagi dari header gitu, agak diturun lagi downpipe, baru masuk ke pipe. Jadi tuh kalau mau tips modifikasi yang low power menambah, Ya itu aja cukup udah. Jadi rem nggak perlu nggak perlu di-upgrade. Piggyback nggak? Ya kalau mau tambahin piggyback boleh. 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 Hanya di portipolis, katalisator itu, Mm-mm. header diinikan lagi. Header, Tambahin piggyback. piggyback. Udah dapat itu. Pas upgrade bangsa 40 HP dapat. Thank you banget Om, Ya. udah nyempetin waktunya buat teman-teman peanut lovers. Terus juga udah bantu juga, mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Om Budi itu bermanfaat buat kita, terus buat referensi. Dan Om Budi orang kan welcome. Saya kadang-kadang WA dia malam dibales. Artinya masih ini lah, untuk sebatas kita komunikasi terkait dengan masalah mobil apa-apa, insya Allah beliau masih Ya, Oke lah. kita saling tukar pikiran. Ya. ya beliau sangat mengayomi lah teman-teman yang muda-muda ini, dan kadang-kadang ngasih motivasi juga ke kita-kita. Ya semoga lah. Ini tak kebar dong. Ya. Udah dikasih Udah, waktunya. terima kasih. Ya, nanti dicoba dirasain, nanti besok kabarin saya gimana rasanya. Gitu. Siap Om. Oke? Oke. 203 Together Together we we can. can.